Dan kami semuanya mendengar apa yang engkau perintahkan dan taat dengan terhadapmu. Ini bagaimana mereka ya, mereka wa nahnu sami'una li amriki wa muti'ina laki. Jadi mereka orang yang mendengar perintah dari Bilqis, taat kepada apa yang diputuskan oleh Bilqis. Ini luar biasanya para malak ini. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Fanzuri dari kata nazar ini melihat bukan sekedar melihat tapi mengkaji, meneliti, mendetail bagaimana yang hendaknya diputuskan. Baik. Di tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan qalu laha, mereka mengatakan kepada Bilqis, nahnu ulu quwwah, kita ini adalah orang-orang yang punya kekuatan. Kekuatan apa saja? Ashab quwwatin fil ajsad. Mereka selain tadi disebutkan punya kekuatan jumlah, punya kekuatan uddah, perangkat pendukung. Mereka juga punya kekuatan jasad, ternyata punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Disebutkan di sini ashabu quwwatin fil ajsad. Wa ulu ba'sin syadidin ay ashabu bala'in syadidin fil qital. Kita ini orang-orang yang punya bala tentara yang sangat luar biasa untuk dapat berperang. Gitu ya. Wal amru ilaiki, tapi perkara itu wa maqulun ila ra'yiki, diserahkan kepada pendapatmu. Wa ila ma tatma'innu ilaihi nafsuka min qaror, dan kira-kira apa yang lebih meyakinkan dirimu, menenangkan dirimu dalam hal apa yang kau putuskan. Dalam koror apa, keputusan apa yang hendaknya engkau putuskan. Begitulah hendaknya ketika seorang punya komitmen kepada negaranya, kepada jamaahnya, apapun yang diputuskan oleh para petinggi, hendaknya diambil sisi positifnya, karena kita yang sendirian tidak tahu hal yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan mereka yang melihat dari berbagai sudut pandang. Fanzuri madza ta'murina wa fata'ammali wa tafakkiri ya tafakkari ya fima ta'murinana bihi binisbati li hadzal kitab. Maka perhatikanlah, pertimbangkanlah apa yang engkau akan putuskan, lalu coba hayati dengan baik, fikirkan dengan baik apa yang engkau akan perintahkan kepada kami berkaitan dengan surat yang telah dikirimkan kepada engkau. Fanahnu sanuti'uki fi kulli ma tatlubinahu minna. Dan kami akan menaati apapun yang engkau akan minta dari kami. Begitu Syekh Tantawi menegaskan dalam tafsir Al-Wasit beliau, jilid ke-10, halaman 322. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Ya, Syekh As-Sa'di menyebutkan, sekiranya engkau kayaknya nggak perlu ya. Masih kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kemudian perkataan para pembesar ini, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid, dan seterusnya tadi ini, hadzal jawabu tasrihun bi annahum musta'idduna lil harb. Ini jawaban yang mereka sampaikan ini menunjukkan dengan atau menerangkan kita semuanya, atau secara terang-terangan menunjukkan bagaimana kesiapan mereka untuk berperang. Lid-difa'i an mulkihim, dan juga mempertahankan kerajaannya. Wa ta'ridun bi annahum yamiluna ila ad-daf', dan mereka kurang lebih ini kalimat sindiran bahwa mereka lebih memilih untuk bertahan, untuk mempertahankan negerinya atau kerajaannya. Demikian Syekh Ibnu Asyur menegaskan di kitab At-Tahrir wa Tanwir. Baik. Ya, ini bagian akhir dari perkataan mereka, jawaban mereka. Jadi
Tapi Bilqis belum memutuskannya. Jadi apa yang disampaikan oleh para pembesar itu menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh negaranya, kemudian kekuatan fisik yang mereka miliki juga, tetapi keputusannya ada di kepala negara, keputusannya ada di Ratu Bilqis ini. Kita akan lihat nanti di pertemuan berikutnya insya Allah karena waktunya sudah habis ya. Di sini katakan qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha wa adillata wa kadzalika yaf'alun. Ini belum jawaban sebenarnya, belum jawaban dari Bilqis, tapi Bilqis baru menyampaikan alasan-alasan, menyampaikan risiko-risiko yang diterima sekiranya harus berperang dan sebagainya, sekali lagi menunjukkan bagaimana kecerdasan Bilqis. Tidak langsung ambil keputusan, tapi dia masih memberikan gambaran sekiranya harus terjadi perang. Dia juga ambil sekiranya risiko apa yang harus diambil. Bahkan di bagian akhir ini, meskipun ini ada beda pendapat di kalangan para ulama, wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang akan mereka perbuat. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah firman Allah. Firman Allah yang ternyata membenarkan apa yang dikatakan oleh Bilqis. Sebagian yang lain mengatakan wa kadzalika yaf'alun masih perkataan Bilqis. Kalau antum perhatikan di sini tanda wakafnya di sini sudah berhenti di situ. Jika antum berhenti wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, berarti antum menyampaikan wa kadzalika yaf'alun, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wa kadzalika yaf'alun adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Bilqis. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-34 ya. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alu. Qalat, ia berkata, Bilqis berkata, innal muluka, sesungguhnya al-muluk, para raja, jamak dari malik, idza dakhalu qaryatan, kalau mereka itu masuk ke suatu qaryah, suatu perkampungan, suatu negeri, afsaduha, masuk ini nyerang ya, afsaduha, mereka merusaknya, merusak, membinasakan, menghancurkan, wa ja'alu a'izzata ahliha, dan menjadikan penduduknya atau menjadikan kemuliaan penduduknya, a'izzahnya, izzah kehormatan penduduknya menjadi adillah, hina, rendahan. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah yang mereka akan lakukan. Dan demikianlah yang mereka akan lakukan, mereka akan perbuat. Ya, tadi sudah sempat saya singgung bahwa wa kadzalika yaf'alun, ada beda pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wa kadzalika yaf'alun ini lanjutan dari kalimat Bilqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillata wa kadzalika yaf'alun, demikian disambungkan begitu. Ada yang mengatakan wa kadzalika yaf'alun ini kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang sedikit membenarkan apa yang disampaikan oleh Bilqis. Wallahu a'lam. Kita akan bahas di sini. Qalat muhadziratan lahum min muwajahati Sulaiman bil adawah. Bilqis ini mengatakan seraya memberikan peringatan kepada mereka sekiranya harus menghadapi atau melakukan perlawanan terhadap Sulaiman alaihissalam. Mubayyinatan lahum su'a maghabbati al-qital. Bilqis juga menyampaikan juga sisi buruk yang akan menimpa sekiranya harus berperang. Innal muluka idza dakhalu bi juyushihim qaryatan, sekiranya para raja-raja itu memasuki suatu kampung beserta para tentaranya atau suatu negeri dengan para tentaranya, anwatan wa qahran kharrabuha. Kalau mereka itu masuk dengan cara paksa, dengan cara semena-mena, kharrabuha, pasti mereka akan melakukan kerusakan, merusak negeri itu, merusak kampung itu. Wa sayyaru a'izzata ahliha adillah, dan mereka menjadikan yang mulia dari negeri itu menjadi hina. Wa qatalu wa asarru, dan mereka akan membunuh dan juga menangkap dan
Iya. Ya, mereka akan membunuh dan kemudian juga menjadikan rakyat itu sebagai tawanan perang. Wa hadhihi 'adatuhum al-mustamirrah ats-tsabitah li hamlin nas 'ala an yuhabuhum. Dan inilah yang menjadi kebiasaan mereka secara berkelanjutan, terus-menerus menetap, yang kemudian menjadi kebiasaan di tengah-tengah rakyat jelata. Itu yang mereka biasa lakukan, sebagaimana disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar. Baik, Syekh Shalabi mengatakan, laqad kanatil malikah aktsar aqlaniyah min mustasyariha fit ta'amuli ma'al mauqif. Jadi laqad kanatil malikah, Ratu Bilqis itu aktsar aqlaniyah, dia lebih banyak, lebih kuat atau lebih banyak, lebih tepat pemikirannya dibandingkan perwakilan permusyawaratannya. Min mustasyariha fit ta'amul ma'al mauqif, dalam menyikapi suatu perkara. Jadi Bilqis lebih kuat pemikirannya dibandingkan dengan para pembesar atau perwakilan permusyawaratannya dalam menyikapi suatu perkara. Wa hiya tab'an lidzalika yas'ab khida'aha au tadliliha. Untuk itu maka sulitlah untuk ditipu, dikelabui, dikibuli atau diprank lah gitu. Jadi ini susah untuk menipu atau mengelabui Bilqis ini. Bi sababi ma tatamatta' bihi min basiratin, karena ia punya pandangan mata hati yang kuat. Wa ilmin, ada ilmu pengetahuan yang luas. Wa hikmah, dan juga punya hikmah kebijaksanaan. Wa dzaka, juga punya kecerdasan. Jadi pemimpin memang harus punya ini, harus punya mata hati yang kuat, punya ilmu yang luas, pengetahuan yang luas, punya hikmah, punya kecerdasan. Jadi nggak mudah ditipu oleh musuh, nggak mudah dikelabui atau dikibuli, ditipu oleh musuh-musuhnya. Ini yang ada pada Bilqis. Ia sangat cerdas dan bahkan lebih banyak menggunakan pikirannya dibandingkan dengan para ahli permusyawaratannya. Wa amma qauluhu wa kadzalika yaf'alun, adapun firman Allah Subhanahu wa taala atau yang Allah sampaikan wa kadzalika yaf'alun, faqad ikhtalafu ahwa min kalamiha au min kalamillahi ta'ala. Imam Fakhrul Razi menyampaikan bahwa kadzalika yaf'alun wa kadzalika yaf'alun itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Apakah kalimat ini firman Allah ataukah apakah kalimat ini perkataannya Bilqis ataukah firman Allah Subhanahu wa taala? Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, apakah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang kataswibilaha, yang membenarkan atau yang membenarkan apa yang disampaikan yang dikatakan Bilqis? Wal aqrabu annahu min kalamiha. Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa yang lebih dekat atau yang dipilih oleh beliau dianggap sebagai pendapat yang kuat adalah ini kalimat lanjutan sambungan dari perkataan Bilqis. Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Ya. Wa annaha dzakarathu ta'kidan lima wasafathu min halil muluk. Ia sampaikan ini, ia sebutkan ini ta'kidan sebagai penegas, penguat apa yang disifatinya, apa yang disebutkan tadi, dijelaskan, yang dideskripsikannya dari bagaimana keadaan atau perilaku para penguasa, perilaku para raja. Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Jadi wa kadzalika yaf'alun, sambungan dari kalimat sebelumnya, kalimat yang disampaikan oleh Bilqis, dan tujuannya adalah untuk menguatkan apa yang telah disampaikan di kalimat sebelumnya berkaitan dengan bagaimana perilaku karakter yang dimiliki oleh para raja tersebut.
Ini menurut Imam Fakhrul Razi. Wallahu a'lam. Wa kadzalika yaf'alun wa hadhihi hiya 'adatuhum allati yaf'alunaha 'inda dukhulihim qaryatan minal qura an tariqil qahri wal qasri wal qital. Ya. Syekh Tontowi menyampaikan bahwa kadzalika yaf'alun ini maknanya inilah kebiasaan mereka yang mereka lakukan ketika masuk ke suatu kampung atau negeri di antara negeri-negeri yang banyak itu dengan cara pemaksaan, memerangi atau juga menindas gitu. Wal maqsudu min qauliha hadza. Nah, ini Syekh Tontowi sebenarnya masih cenderung ke pendapat Imam Fakhrul Razi. Wal maqsudu min qauliha hadza. Maksud dari tujuan dari perkataan Bilqis ini adalah al-talwih li qaumiha bi anna silm ajda minal harb. Ini sebenarnya sebagai peringatan untuk kaumnya bahwa atau sebagai pengingat peringatan dan hal yang harus perhatikan untuk kaumnya bahwa berdamai itu lebih baik daripada perang. Wa annal al-mulayanah ma'a Sulaiman alaihissalam afdal minal mujabahah. Itu. Dan ya bersikap lemah, lembut dan tidak melakukan penentangan dan permusuhan dengan Nabi Sulaiman itu afdal, lebih utama. Gitu. Jadi basa-basi dan komunikasi yang baik dengan Sulaiman dan juga menjaga supaya tidak terjadi perang itu lebih afdal. Wal muwajahah bil quwwah, dan juga menggunakan kekuatan untuk menyerang Sulaiman akan lebih baik, tidak lebih baik dibandingkan dengan menjaga hubungan baik dengan Nabi Sulaiman atau kerajaannya, dan juga berdamai dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian Syekh Tontowi, sepertinya sejalan dengan yang disampaikan oleh Syekh Imam Fakhrul Razi. Baik. Di sini di At-Tahrir wa Tanwir disebutkan bahwa wa jumlatu wa kadzalika yaf'alun istidlalun 'ala al-mustaqbal bi hukmil madhi 'ala tariqatil istishab wa huwa kan natijati lid-dalil alladhi fi qawlihi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalimat wa kadzalika yaf'alun ini sebagai dalil atau menggunakan istidlal 'alal mustaqbal bi hukmil madhi. Jadi memutuskan atau mencari pembenaran terhadap apa yang akan diambil kebijakan di masa yang depan, di masa yang akan datang, dengan hukum atau yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi dengan metode istishab. Jadi diambillah seperti disamakan diambil sebagai penguat untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang, sebagaimana disampaikan di firman Allah SWT, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, perkataan dari Bilqis ini. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Abbasin qalat Bilqis innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah qala ar-rabb azza wa jalla wa kadzalika yaf'alun. Imam Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, ini perkataan Bilqis. Sedangkan wa kadzalika yaf'alun perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rabb azza wa jalla. Ini pendapat Ibnu Katsir. Agak berbeda dengan pendapat Imam Fakhrul Razi dan Syekh Tontowi tadi ya. Baik. Lalu di sini di Syekh Salabi dalam kitab Al-Anbiya Al-Muluk mengatakan wa jumlatu kadzalika yaf'alun yahtamil an takuna min kalamil malikah. Probability-nya berpeluang ini adalah perkataan dari Ratu Bilqis. Ka'annahu tadjil wa ta'kid ala kalamiha sabiq bihaqqil muluki bihukmi tajarub tarikh. Ya.
seolah-olah ini perpanjangan dari kalimat, sambungan dari kalimat yang disampaikan oleh Bilqis tadi itu, wa ta'kid ala kalamiha, juga sebagai penegas, penguat akan apa yang disampaikan as-sabiq sebelumnya, kalimat sebelumnya tadi itu. Bihaqqil muluki bi hukmi tajarubi tarikh, sebagaimana berdasarkan pengalaman sejarah yang telah berlalu. Wa yahtamil an takuna min kalamillahi azza wa jalla, min kalamillahi ta'ala, dan probability kedua, peluang kedua ini adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tasdiqan liqauliha 'anil muluk, sebagai pembenaran atau yang membenarkan perkataan Bilqis berkaitan dengan para raja. Wa rajjaha Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah taala anna hadhihi al-ibarah min haqqi subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi menurut Syekh Dr. Salabi juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wa kadzalika yaf'alun, ini adalah ungkapan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memilih pendapat yang kedua. Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi beliau mengatakan farra'yus shawab, dan pendapat yang benar anna hadhil ibarah min haqqillahi minal haqqi subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan wa kadzalika yaf'alun yang benar ini dari Allah Subhanahu wa taala liyusaddiqa ala kalamiha, untuk membenarkan perkataan Bilqis. Wa annaha asabat fi ra'yiha, dan sungguhnya apa yang dikatakan oleh Bilqis itu benar adanya. Wa kadzalika yaf'alul muluk idza dakhalu qaryatan, dan demikianlah apa yang dilakukan oleh para raja ketika masuk ke dalam suatu negeri, mimma yadullu ala annal haqq subhanahu rabbul khalqi ajma'in idza sami'a min 'abdin min 'abidihi kalimatan haqq, kalimat haqqin yu'ayyiduhu fiha. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta jagat raya ini, ketika Allah mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya di antara hamba-hambanya, suatu kalimat yang benar, kalimat haqqin yu'ayyiduhu fiha, Allah Subhanahu wa taala akan mendukung, memberikan dukungan, memberikan support terhadap apa yang dikatakan tersebut. Wa la yata'assab diddahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak fanatik terhadap dengan berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya. Wala yahdimuhu haqqahu, dan tidak juga melampaui batas untuk menciderai hak seorang hamba. Wallahu a'lam. Ini dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Jadi wa kadzalika yaf'alun, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Ratu Bilqis. Ya, di Adwa'ul Bayan ditegaskan oleh Syekh Syinqiti, beliau mengatakan ala tara anna malikata saba fi hali kauniha tasjudu lisyamsi min dunillah. Ya. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Ratu Saba itu, Ratu Bilqis, kan Saba itu negeri di Yaman, dalam keadaan dia bersujud menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala, hiya wa qaumuha, dia dan juga kaumnya, lamma qalat kalaman haqqan saddaqahallahu fihi. Ketika si Bilqis tadi mengatakan kalimat yang benar, maka Allah membenarkan kalimatnya. Ya. Walam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha fil haqqil ladzi qalatuhu. Dan kekufurannya itu tidak menghalangi, tidak menjadi penghalang untuk membenarkan apa yang emang benar dikatakannya. Jadi perkataannya benar, meskipun dia kafir, tetap dikutip sebagai perkataan yang benar. Wa dzalika fi qauliha fi ma dzakarallahu taala anha, dan ini ada pada perkataan Bilqis yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Faqad qala ta'ala musaddiqan laha fi qawliha, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataan Bilqis tersebut dalam kalimatnya, dalam firman-Nya wa kadzalika yaf'alun. Jadi Syekh Syinqiti menyebutkan bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika yaf'alun, membenarkan apa yang dikatakan oleh Ratu Bilqis. Baru kemudian nanti ada berikutnya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Ini keputusan yang diambil oleh
Bilqis. Keputusan yang di luar dugaan, yang bukan dari hasil diskusi dengan para pembesar tadi itu, tapi kebijakan yang dia pikirkan lebih matang dan ternyata Masya Allah luar biasa efeknya bagi masa depan dirinya dan masa depan kerajaannya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana kebijakan yang diambil oleh Bilqis di ayat ke-35 dari surah An-Naml, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Demikian wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.